Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas akhir konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dengan tema struktur ilmu sosial. Dosen pengampu Ibu Ika Yatra MPD dan asisten dosen Bapak Jan Nawawi SPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Haikal Al-Fasalam, Al-Ghifari, Satria Wicaksana, Bagus Dwi Prayoga, Rijal Fadila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Ada beberapa definisi struktur sosial menurut para ahli Redfield mengatakan struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi sosial yang terwujud dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Evan Redfield, struktur sosial adalah relasi yang tetap dan menyatukan kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Satu fakta. Istiani mengatakan bahwa fakta adalah hal keadaan atau peristiwa yang merupakan pernyataan atau suatu benar-benar terjadi. Suatu dapat dinyatakan fakta apabila dibuktikan kebenarannya memiliki sumber yang jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa fakta dalam ilmu sosial dapat merupakan suatu informasi atau data diperoleh dalam kehidupan sehari-hari yang dikumpulkan oleh para ahli ilmu sosial. Fakta digunakan untuk membuktikan kebenaran dalam suatu hal. Kemampuan fakta dalam membuktikan suatu kebenaran dapat terbatas dan keteraturan terbatas. Contoh fakta, Ikrar Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda adalah peristiwa masa lampau yang kebenaran bisa dibuktikan melalui dokumen-dokumen dan dampak yang masih dirasakan hingga sekarang. Contoh fakta yang kedua, Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dapat dibuktikan melalui data administrasi pemerintah. Metode mengumpulkan data atau fakta. Yang pertama, wawancara.
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video. Melalui Zoom atau Skype, wawancara berbagai atas dua kategori, yakni wawancara struktur dan tidak struktur. A. Wawancara struktur. Dalam wawancara struktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pernyataan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan sebagai instrumen. Peneliti sebagai alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. B. Wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Lalu yang kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksananya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk peneliti yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama, participan observation. Dalam participan observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati berbagai sumber data. Yang kedua, non-participan observasi merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Angket kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur akan diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga dicocokkan digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek peneliti untuk menjawab. Kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.
Konsep menurut Hamid Hussein 1995 mengumumkan bahwa konsep adalah pengabstrakan dari sejumlah benda yang memiliki karakteristik yang sama. Setiap benda memiliki roda 4, terbuat dari besi dan kayu, memiliki bensin berjalan di darat, dan dipakai untuk angkutan penumpang dan barang. Maka benda-benda yang memiliki karakteristik seperti itu dinamakan atau diabstrakkan sebagai mobil. Konsep dapat berupa sejumlah fakta yang memiliki karakter kaitan dengan makna atau berdefinisi yang ditentukan. Konsep diberi label atau nama berupa kata-kata. Karakteristik atau ciri-ciri konsep disebut atribut. Misalnya konsep tentang sepeda motor dapat dijelaskan dengan atribut berikut. 1. Kendaraan roda 2 digerakkan dengan mesin. 2. Digerakkan dengan mesin. 3. Bahan bakar. Dalam ilmu sosial, banyak konsep yang sulit dimaknai karena konsep tersebut bersifat abstrak, seperti demokrasi, kebudayaan, keadilan, kesetiaan, dan lain-lain. Generasi. Fakih Samlawi 1995 mengumumkan bahwa generasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki karakteristik dan makna. Generalisasi adalah penyataan tentang hubungan di antara konsep. Generasi mengungkap sejumlah besar informasi. Kebenaran suatu generasi ditentukan oleh rujukan pembuktian. Sheffield dan Armstrong 1996 dalam menyatakan ketika angka pengangguran di suatu meningkat, maka kejahatan dari kriminal pun meningkat. Dengan generalisasi, kita dapat memperkirakan kejadian-kejadian yang akan datang karena memiliki keberlakuan yang lebih luas. Maka konsep dan generalisasi lebih bersifat umum, kurang spesifik bila dibandingkan dengan fakta.